bersyukur buat ibadah yang spesial pada hari ini, di mana kita bisa bersama-sama di kaum muda GPI Jakarta. Mereka telah mempersembahkan pujian yang luar biasa, di mana kesan-kesan lagu ini sebuah permohonan hati seorang anak Tuhan yang masih muda, dan lewat lagu ini mereka menyatakan keyakinannya pada Tuhan bahwa Tuhan akan menjadi penolong bagi mereka. Tuhan menjadi pemenuh dalam hidup mereka. Mereka tidak menyangkali bahwa dalam perjalanan ada masalah, ada persoalan, tetapi ada Tuhan Allah mereka, Sang Pencipta, yang akan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Amin. Mereka ada beberapa yang meninggalkan komunitas mereka, maka mereka membuat sebuah kegiatan ini. Jadi setiap ada momen-momen perpisahan, mereka seringkali mengabadikannya di dalam sebuah ujian seperti ini ya. Kiranya komunitas mereka tidak berhenti sampai di sini, bahkan sampai di perantauan ya. Mereka saling membangun, saling menguatkan. Karena itu berbahagialah orang tua yang berani mendorong anaknya untuk ambil bagian di dalam kaum muda. Tidak akan menyesal. Amin. Tidak akan menyesal. Pasti ada sesuatu yang berbeda dibanding ketika anak-anak kita tidak terlibat dalam pelayanan kaum muda. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai ayat 24. Kejadian 5 21 sampai 24. Mari kita baca ya, mungkin dari belakang makin tambah redup. Nanti di akhir khotbah ini saya akan menyatakan sebuah ide. Ada ide seorang cerita. Nah, idenya nanti kita dengarkan. Amin, Bapak Ibu. Jadi waktu ibadah rumah tangga di rumah Pak Juan kemarin, ada ide yang sangat bagus sekali, supaya mudah-mudahan ini bisa terjadi ya. Nah, mari kita baca bersama-sama. Walaupun agak gabut, memang makin lama nanti makin gabut. Tapi kita apalah, kita melototkan mata kita supaya pesannya jelas ya. Baik. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusela, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan anak-anak, dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Nah, kita melihat di sini tentang Henok. Henok ini adalah keturunan Adam ya. Jadi memang semua orang keturunan Adam ya kan. Keturunan keberapa ini? Ketujuh ya. Nah, karena setelah Adam jatuh dalam dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan. Tapi ada seorang yang bernama Henok.
Dia memutuskan untuk bergaul dengan Allah. Nah, supaya kita bisa menyimpulkan tema firman Tuhan ini, saya langsung sampaikan saja, bergaul dengan Allah itu dalam arti aslinya itu adalah berjalan bersama Allah. Berjalan bersama atau berjalan dengan Allah. Bapak Ibu bayangkan seseorang yang berjalan dengan Allah. Jadi tema firman Tuhan untuk mempersingkat waktu, berjalan bersama Allah, bagian pertama tentang Henok, berjalan bersama. Nah, itulah yang akan kita renungkan pada hari ini. Kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana sempurna seperti Bapa Surgawi. Mengapa kita diminta sempurna seperti Bapa Surgawi? Karena apa Bapak Ibu kemarin? Nah, udah lupa ya? Gak apa-apa kalau lupa ya. Tapi yang baiknya diingat sebenarnya. Ya. Nah, sempurna seperti Bapak Ibu, ekspektasinya Allah, harapan Allah, keinginan. Kita sudah sampai 3 sesi tentang itu ya. Mengapa Bapa Surgawi meminta sempurna seperti Dia? Karena itu keinginannya. Lalu yang kedua, Dia memberikan teladan, Yesus yang adalah gambar dari Allah. Lalu yang ketiga, ya, nah, itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ini enggak mudah. Ini butuh keputusan. Nah, ini butuh keputusan. Nah, ini jadi ketika kita mendengar firman ini, sudah anak Tuhan sudah langsung mengerti, langsung mulai pelan-pelan menerapkan. Kalau masih ada di 2 mil atau 1 mil atau di bawah 1 mil. Nah, sekarang kita melihat tentang seorang yang bernama Henok. Ternyata dia pernah bisa mencapai tujuan Allah. Dia bisa lengkap ya, karena sempurna itu artinya lengkap, tiba di tujuan, penuh, matang, itu artinya sempurna. Nah, Henok ini mengalami hal itu. Karena dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, harapan Allah sama terhadap semua manusia. Sama, isunya sama, yaitu sempurna. Nah, mari kita lihat saja langsung Bapak Ibu yang Kejadian 5:21-24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan dia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Yang pertama kita lihat, berjalan bersama dengan Allah itu didasari sebuah komitmen. Dimulai sebuah komitmen. Tidak mungkin Henok bisa berjalan bersama dengan Allah kalau tidak ada sebuah keputusan awal. Jadi Bapak Ibu, kita tidak punya pengalaman berjalan dengan Allah kalau tidak pernah mengambil sebuah keputusan. Nah, kaum muda juga sudah lewat lagunya demikian. Kita tidak akan mengalami bagaimana berjalan bersama dengan Allah kalau tidak pernah mengambil sebuah keputusan.
setelah Henokh hidup, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Ternyata setelah 65 tahun dia baru punya keturunan. Lalu kita lihat. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti sejak kapan dia bergaul dengan Allah? Sebelum punya anak atau sesudah punya anak? Lagi, berarti sebelum punya anak dia sudah menjalin hubungan dengan Tuhan. Nah, ini adalah momen yang penting juga bagi kaum muda. Sebelum menikah, ternyata Henokh sudah memulai. Tetapi setelah punya anak, dia memperkuat komitmennya. Dia memperkuat keputusannya. Bukankah seringkali kalau tambah kesibukan, komitmen kita makin lemah? Kita berkata pada Tuhan, udahlah Tuhan, maklumlah. Kalau aku sudah udah repot ini sekarang ini. Punya anak, Henokh, Metusalah, tambah lagi dikatakan di sini, dan ia setelah yang memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan beberapa. Udahlah Tuhan, maklumlah. Tidak ada lagi waktu lagi berdoa, tidak ada lagi waktu untuk hidup benar. Maklumlah. Ternyata tidak. Ternyata setelah Tuhan kasih anak ini sebuah momen penting bagi Henokh, memperkuat keputusannya untuk berjalan bersama dengan Allah. Ada banyak momen-momen dalam hidup kita di mana sebenarnya kita bisa mengambil sebuah keputusan untuk bergaul dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah, memutuskan aku mau ikut Engkau Tuhan. Kalau Engkau memberkati aku, kalau lunas uang kontrakku, kalau aku sudah punya rumah, kalau aku sudah punya ini, Tuhan izinkan banyak momen terjadi, tetapi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan tak kunjung terjadi kalau tidak ada sebuah keputusan. Banyak momen-momen yang lewat begitu rupa, tak ada harganya, sampai tua tidak ada sebuah awal sebuah keputusan. Apa menjadi alasan kita untuk ambil keputusan? Bukankah kita seringkali punya dalih, kalau ini Tuhan maka ini, kalau ini Tuhan maka ini, kalau aku lulus maka aku akan ikut Engkau sungguh-sungguh, kalau aku dapat berkat ini aku akan. Kalau tidak ada sebuah keputusan yang mengawali, tidak ada sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan keputusan ini keputusan yang kuat. Dan kita lihat nanti akhirnya, setiap orang Kristen kalau komitmennya tidak ada sebuah awal, dia tidak akan tahu nanti sudah sejauh mana dia bertumbuh. Seorang anak Tuhan kalau dia tidak tahu bahwa dia sudah lahir, kalau dia tidak tahu titik kelahiran, dia tidak tahu dia sudah sejauh mana tingkat kedewasaan. Ini ternyata pernah dilakukan oleh seseorang di zaman perjanjian lama. Kalau kita lihat
lihat Bapak Ibu ini, saya coba, ini adalah Henok ya, mungkin nggak kelihatan dari belakang. Ini perjalanannya, ini Henok, ini perjalanannya. Setelah 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Nah, setelah Metusalah lahir, tidak berhenti, justru inilah pembaharuan sebuah komitmen yang lebih besar. Jadi kalau saudara sudah punya keputusan di masa lalu ikut Tuhan, saudara harus punya keputusan yang lebih besar lagi. Jadi bukan menjadi lemah. Nah, ketika Henok umur 65 tahun, entah umur berapapun kita, ada banyak momen-momen dalam hidup kita di mana kita harus mengambil sebuah keputusan. Karena kita mengatakan akibat dosa adalah kematian. Tetapi anugerah Allah Dia nyatakan pada kita. Untuk meresponi anugerah Allah ini, saudara harus ambil sebuah keputusan. Harus ambil sebuah keputusan. Untuk hidup benar harus ada sebuah keputusan. Untuk bertobat harus ada sebuah keputusan. Untuk setia harus ada sebuah keputusan. Mulailah di titik itu, saudara akan mulai melihat petualangan bersama dengan Allah. Saudara akan berpetualang. Saudara akan melihat bagaimana berjalan bersama dengan Allah. Nah, setelah Metusalah lahir, maka dia melanjutkan perjalanannya. Di dalam perjalanannya lahirlah anak-anaknya lagi, anak-anak lelaki, anak perempuan. Dia bekerja sama dengan kita. Dia sibuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dulu tidak ada perkantoran yang ada komputernya untuk duduk di kantor, di meja bekerja dan lain sebagainya. Pastinya jenis pekerjaan pada waktu itu adalah bertani, bekerja mengandalkan fisik. Kalau orang bekerja berarti capek. Ternyata tidak menjadi penghalang untuk dia hidup berjalan bersama. Anaknya juga tidak menjadi penghalang, pasangannya pun tidak menjadi penghalang. Andai kata jadi penghalang, dia bisa memanage semua itu. Tergantung kita, apa yang menjadi penghalang dalam hidup kita. Pekerjaan kita kah alasan kita? Anak-anak kita kah alasan kita? Kebutuhan kita kah alasan kita? Pasangan kita kah alasan kita? Tidak. Yang bisa menghentikan langkah ini Henok sendiri. Dikatakan setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henok hidup bergaul. Siapa yang mengambil keputusan bergaul? Henok, bukan Allah. Bukan Allah. Selama 300 tahun. Ini sebuah waktu di mana Henok menghabiskan hidupnya berjalan bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Kapan kita mulai mengambil keputusan?
Nantilah kalau aku sudah tua. Kalau masih muda, biarlah aku nikmati dulu. Apalagi di era teknologi sekarang ini, kalau terlewatkan, wah bagaimana? Makanya banyak orang sekarang cepat pikun karena apa? Karena teknologi. Apalagi anak-anak muda. Tapi puji Tuhanlah, walaupun memang tidak bisa disangkal, anak muda masih bergumul untuk memilah-milah mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang baik, mana yang sempurna. Tapi mereka sudah bergumul. Kapan kita akan mulai perjalanan ini, sementara waktu kita akan singkat? Tadi lagu itu, lagu komuter, singkat. Walaupun waktu ini singkat. Kapan? Setelah kita sudah mau mati, atau kita mau menikmati dulu hidup ini? Tapi Henokh memilih untuk berjalan bersama dengan Allah. Ada pilihan-pilihan Bapak Ibu. Kalau kita memilih untuk menikmati dunia ini, hidup ini kan sekali. Hidup ini sekali, gak ada dua kali. Hidup yang sekali ini bijak-bijaklah memutuskan. Apa keuntungannya kalau memutuskan hidup bergaul dengan Allah, dan apa akibatnya kalau kita tidak mau memutuskan hidup bergaul dengan Allah? Hidup ini sekali. Apa yang hilang rupanya kalau kita memutuskan hidup bersama dengan Allah? Terus bagaimana hidup ini rupanya? Terus bagaimana keinginan dunia ini rupanya? Terus bagaimana kenikmatan ini rupanya? Terus bagaimana kalau kita dihindari orang gara-gara kita ikut Tuhan? Terus bagaimana rupanya? Itulah yang dipikirkan Henokh. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi Henokh ini tahu apa artinya hidup itu. Dan waktu kemarin ada doa di Cibata, doa yang 4 ya. Sepertinya Tuhan berikan sebuah inspirasi tentang manusia itu awalnya sempurna, mengerikan akibat kemerosotan itu, mengerikan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi dipreteli semua manusia itu, kehilangan kesehatan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kelengkapan, semua jadi kurang. Wah, seram. Ya, hal-hal yang seram itu nggak bisa dibahasakan. Neraka itu pun nggak bisa dibahasakan, surga itu pun nggak bisa dibahasakan. Tapi kadang penyataan Tuhan itu mesti dialami setiap pribadi. Ya, setiap pribadi. Keputusan yang luar biasa. Jadi sejak kecil si Henokh sudah mulai alangkah baiknya setiap orang tua mengarahkan anaknya sejak kecil. Untuk apa hidup ini sebenarnya? Dan setelah Henokh menikah dan umur 65 tahun, bukannya surut keputusannya, malah diperkuat. Dan dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Setelah 300 tahun apa? Dia sudah diangkat.
sudah diukur. Nah, lanjut. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Kejadian 5 ayat 1 dan 22. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Henokh bergaul dengan Allah. Kata bergaul ini adalah sebuah kata kerja di mana Henokh sendiri yang mengambil keputusan untuk mengikatkan diri dengan Allah. Bergaul di sini juga, kalau kata aslinya ini, yaitu dilakukan berulang-ulang. Berjalan bersama bukan hanya satu hari, tetapi berulang-ulang. Dan sebuah inisiatif dari Henokh, bukan dari Allah. Karena Allah itu sifatnya dia terbuka, dia siap. Pak Mazmur berkata Allah bergaul karib kepada orang yang mau bergaul karib dengan dia. Ini ada dua pribadi Bapak Ibu. Nah, jadi yang kedua kita lihat bergaul dengan Allah itu pengabdian sepenuh hidup. Sepenuh hidup. Karena Henokh melihat kalau dia tidak bersama dengan Allah, tidak ada kehidupan. Bukankah Alkitab Yesus mengatakan bahwa Yesuslah kehidupan itu? Ini hidup Allah. Ketika manusia diciptakan oleh Allah, karena kelekatan dengan Allah lah Adam dan Hawa bisa hidup selama-lamanya. Selama manusia melekat dengan hidup itu sendiri, manusia hidup. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mati, jauh dari kehidupan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengasihi manusia itu. Dia mengejar manusia itu, mengejar kematian manusia itu. Akhirnya Yesus mati, dan Yesus mengalahkan kematian, dan Yesus membawa manusia itu kembali kepada dirinya yang adalah kehidupan itu. Jadi ketika manusia pulih hubungannya dengan Allah, maka disebut manusia itu hidup kembali. Siapa yang melakukan? Yesus Kristus. Jadi keselamatan Kristen itu adalah masalah hubungan dengan Allah. Kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tetapi hubungan dengan Allah Sang Pencipta. Dulu sudah putus hubungan, manusia sudah mati, tetapi Yesus mengembalikan kita kepada hidup itu sendiri. Dan makanya Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadanya akan hidup selama-lamanya. Yang membuat manusia itu hidup selama-lamanya karena bersatu dengan hidup itu sendiri. Henokh juga memahami hal itu. Kalau dia jauh dari Tuhan, kematian yang terjadi, neraka yang terjadi. Tetapi dia, dua pribadi, Henokh dan Allah. Henokh yang memutuskan, berinisiatif. Karena Henokh sudah melihat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia juga bisa menghampiri Allah. Tuhan melakukan pengorbanan, mengambil kulit binatang untuk menutupi dosa ketelanjangan Adam dan Hawa. Henokh melihat itu adalah sebuah pendamaian.
Dan setiap orang-orang perjanjian lama mempersembahkan korban karena mereka berpikir bahwa harus ada pendamaian antara saya dengan Allah lewat korban. Walaupun ribuan tahun kemudian datang korban yang sebenarnya, tetapi korban yang dilakukan perjanjian lama itu menghunjuk kepada korban yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Jadi dia tahu bahwa pemulihan hubungan dengan Allah hanya dengan korban. Maka ketika hubungan itu terjadi, Henok tidak sia-sia. Henok tidak sia-sia. Dia mengambil sebuah keputusan. Dia mengabdikan diri kepada Allah. Dia bergaul dengan Allah. Dia hidup berjalan dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Rasul Paulus mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan? Siapa yang mengikatkan? Yaitu Henok yang mengikatkan. Menjadi satu roh dengan dia. Jadi dia berjalan bersama dengan Tuhan. Kealahan itu dirasakan oleh Henok. Spiritualnya Allah itu dirasakan Henok. Semakin lama, semakin dalam dia ikut Tuhan, dia semakin tidak mau lagi mencintai dunia ini. Semakin dalam hubungan itu, semakin dia diperkuat. Dan dia menghabiskan hari-harinya ratusan tahun. Karena keputusan Henok itulah, maka Tuhan, sudahlah, engkau sudah mengambil keputusan begitu hebat sebagai seorang manusia. Sudah kita lanjutkan hubungan ini di dalam kerajaan. Akhirnya Henok diangkat ke surga hidup-hidup. Dia tidak mengalami kematian. Ini Henok, pengabdian seumur hidup. Pengabdianku hanya padamu, Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Lagu kita memang luar biasa ya. Nah, ini saudara-saudara di dalam perjanjian baru kita tertolong dengan sebuah ilustrasi ini. Kelihatan Bapak Ibu di belakang? Gak kelihatan ya? Kelihatan? Apa ini? Apa? Dua Rio, tahu ya? Lihat, Pak Siwangunsong bisa lihat? Apa nama? Sapi. Sapion dipasang dua. Sonditan borbo. Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk. Jadi kalau biasanya nganinggal itu dipasangkan dengan dua hewan, dua kerbau, dua sapi. Dan biasanya yang dipasangkan itu sapi yang tua dan sapi yang muda. Inilah apanya itu, ya. Kuk itu tinggal, inilah kuk itu dipasangkan. Kenapa sapi yang tua dan sapi yang muda? Sapi yang tua ini sudah punya pengalaman. Jadi mau ngai bote mana mai butuh gugur, pelan tapi pasti. Kenapa dengan yang muda dipasangkan? Yang muda harus diajari, karena yang tua ini akan tidak lama lagi hidupnya begitu. Nah, yang muda ini dipasangkan dengan yang tua supaya apa? Supaya nanti kalau yang tua ini mati, yang muda ini yang akan melanjutkan. Nah, ketika dipasangkan dengan yang tua, yang muda ini merasa tidak nyaman.
dipasangkan dengan tua, karena yang tua ini lambat sekali. Yang muda ini maunya cepat. Nah, semakin dia gelisah, semakin merasa dia mau melakukan apa yang dia mau, itu menyakiti lehernya. Dia ingin cepat, tetapi ini pasangannya ini lambat. Ada ketidaknyamanan bagi sapi yang muda ini. Maunya ini, maunya itu. Bersungut-sungut. Lalu sapi muda ini akhirnya bijak. Ada sapi yang bijak. Tapi lihat pengalamannya tentunya. Daripada aku keras gelisah, leherku yang sakit. Daripada maunya aku begini-begini, toh juga nggak bisa. Udahlah, aku harus sadarlah. Walaupun aku gak nyaman, akhirnya sampai di tujuan, mendulang takwi. Makin lama yang muda ini makin terbentuk. Ini adalah ilustrasi yang diberikan oleh Yesus. Sapi yang tua itu melambangkan Yesus Kristus. Sudah punya pengalaman bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai seorang manusia, menghadapi ahli Taurat, menghadapi dosa, menghadapi kuasa setan. Dia sudah punya pengalaman. Dipasangkanlah Yesus dengan kita. Kita ini adalah manusia yang baru bertumbuh, maunya kita begini, maunya kita begini. Berkali Tuhan gak enak, kebebasanku dirampas oleh Tuhan. Maunya begini, maunya begini, maunya begini. Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Belajar. Kemudian, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Pengabdian sepenuhnya. Demikian juga Henok dengan Allah. Henok yang menyesuaikan diri bagaimana pergerakan Allah. Bukan maunya Henok, tapi maunya Tuhan. Coba maunya yang muda ini, dia belum tahu apa-apa. Jadi kita dipasangkan dengan Tuhan seperti Henok. Belajarlah kepadaku. Jadi untuk sempurna itu, lengkap, tiba di tujuan, matang, Yesus memberikan teladan. Maulah dipasangkan dengan Dia. Pikullah kuk yang kupasang. Kuk itu apa? Kuknya siapa? Kuknya Tuhan, kuknya Yesus. Siapa saja yang mau ikut Yesus dipasangkan kuk itu. Supaya apa? Supaya semakin serupa dengan Dia. Dan Henok memiliki pemahaman itu. Dia berjalan bersama dengan Tuhan ada bersama dengan Henok. Dia tidak perlu takut. Mungkin ketika dia takut, ketika bersama, aku takut ya, aku bersama dengan Tuhannya. Nah, kesadaran itu muncul, makin lama makin menyadari siapa yang berjalan bersama dengan dia. Dan pengabdian sepenuh ini juga digambarkan di dalam hubungan suami istri. Makanya dikatakan oleh Alkitab, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Tidak ada sebuah hubungan pengabdian yang sepenuh hidup
Bukan berarti yang belum menikah tidak bisa mengalami hubungan dengan Tuhan. Tapi maksudnya adalah bagi yang menikah harus mengerti ternyata hubungan pernikahan itu adalah sebuah contoh penerapan hubungan antara Kristus dan jemaat. Betapa misteri sebuah hubungan ini. Betapa ajaib sebuah hubungan. Jadi kalau ada anak Tuhan yang menikah, bukan sembarang menikah, bukan asal menikah, begitu. Harus mengerti prinsip-prinsip ini hubungan ini. Karena yang menikah itu tubuh, jiwa, roh. 3 hal yang menikah, tubuh, jiwa, roh. Seringkali orang yang hanya menikah apanya? Tubuhnya, jiwanya enggak, rohnya enggak. Enggak sejiwa, enggak satu roh. Sada si lele begu, sada di lele begu. Sada si pele begu, sada di pele begu. Satu roh. Itu hebatnya sebuah hubungan pernikahan. Nah, ini baru kita belajar tentang hubungan antara Henokh dengan Allah. Ternyata sasarannya juga ke sini. Jadi saudara-saudara, itu pengabdian sepenuh hidup. Hidup bergaul, berarti selama hidupnya dia bergaul. Dan akhirnya apa yang terjadi kalau seperti Henokh dan Allah bergaul? Maka apa yang terjadi? Yang terjadi imbasnya adalah imbas hidup bersama itu adalah keserupaan. Semakin orang lama bersama-sama dengan seseorang, mereka akan semakin mirip sifatnya. Baik suami istri, baik dengan Tuhan. Semakin Henokh bersama dengan Tuhan, pengaruh Tuhan itu semakin besar dalam hidupnya. Dan tidak heran kualitas hidupnya Henokh semakin meningkat, semakin sempurna, semakin lengkap. Tidak heran Bapak Ibu dia diangkat. Tidak heran. Karena lewat hubungan itulah terjadi keserupaan. Dan Tuhan tidak mungkin kita tarik ke standar kita. Tuhanlah yang menarik kita ke standar Dia. Kalau kita bergaul dengan orang yang baik, kita akan menjadi baik. Dengan siapa kita bergaul, kita akan sama seperti orang lain. Jadi kalau saudara bergaul dengan penjahat, jangan coba-coba. Kalau saudara lemah, saudara bisa jadi penjahat. Aku kan anak Tuhan, aku harus bergaul supaya bisa saya memenangkan. Tunggu dulu. Mengerti enggak tentang hubungan dengan Tuhan ini? Kalau enggak, saudara akan diseret. Saudara akan jatuh, saudara akan hancur. Pergaulan yang baik merusak. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam gereja pun demikian. Pergaulan saudara pun harus selektif. Memang sama-sama anak Tuhan, tapi tidak semua anak Tuhan punya pikiran positif. Temanilah anak Tuhan yang suka membangunkan iman saudara, maka saudara akan naik. Jadi kalau saudara berteman dengan jemaat yang suka bersungut-sungut, walaupun lama dalam Tuhan kerjanya bersungut-sungut, saudara akan bersungut-sungut, padahal saudara akan awalnya baik. Hati-hati memilih teman di dunia ini. Ini masalah keselamatan. Ini masalah hidup yang berkenan pada Tuhan. Amin. Tidak salah kita bergaul dengan semua orang, tetapi saudara harus bijak. Nanti saudara akan terancam. Semakin saudara bergaul, ada keserupaan, tarik menarik
siapa yang lebih kuat. Misalnya suami istri, kalau istrinya biasanya pajolo-jolo, suaminya nalelingan bertindak, gitu, lambat, ini akan melebur. Tergantung siapa yang punya daya tarik kuat. Bisa istri itu turun, pajolo-jolonya jadi sedang. Yang suaminya yang lambat ini jadi agak cepat sedikit. Nah, tarik menarik. Itu kalau kekuatannya sama. Daya tarik istri itu kuat, daya tarik suami juga kuat, seimbang. Mereka akan ditarik ke tengah. Nah, kalau daya tarik istri itu kuat, yang lemah suaminya, akhirnya suami pun ikut jolo-jolo. Maka tidak heran karakter suami istri itu sama kebanyakan. Karakternya sama-sama. Kalau sama-sama bersyukur, sama-sama pahata-hata jalma, sama-sama sejugal bau. Dulu dia belum menikah bagus sekali loh, pintar kali, cinta Tuhan. Tapi setelah menikah kok jadi begitu ya? Nah gitu. Itu karena keserupaan itu, imbas hidup bersama itu keserupaan. Serupa. Kalau Henok hidup bergaul dengan Allah, tidak heran hidupnya itu, standar hidupnya itu diangkat naik. Karena kekuatan Allah jauh lebih besar daripada daya tarik dosa duniawinya Henok. Tapi bersyukur Henok mengambil keputusan. Akhirnya dia naik standar hidupnya, kualitas hidupnya. Dan tidak heran dia diangkat. Ambillah sebuah komitmen hari ini. Hidup ini untuk apa rupanya? Ya. Ambillah sebuah komitmen. Amin Bapak Ibu. Jangan lama-lama ambil sebuah komitmen. Ya. Waktu tidak banyak. Dan kita lihat sedikit, tidak bisa semua, kita lanjutkan minggu depan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Yang ketiga, berjalan bersama Allah membawa dampak signifikan. Apa artinya signifikan? Signifikan itu artinya lebih bermakna, istimewa. Artinya efek yang jauh lebih besar dari sekedar hasil biasa. Tidak sekedar hasil biasa, hebat, luar biasa efeknya. Karena itu Bapak Ibu, kita lanjutkan berdoa. Amin Bapak Ibu. Kita nyanyikan sebelumnya. Kita mau bersama berjalan bersama Allah. Kita lihat bagian terakhir.